Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya meneruskan yang tadi ya. Jadi, untuk rumus-rumus dasar turunan, berikut ini beberapa poin yang harus kalian ingat kembali tentang sifat-sifat bilangan pangkat yang sangat berfungsi untuk mengerjakan soal-soal turunan. Yang pertama yaitu X pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Kemudian kalau ada X pangkat min A, itu akan sama dengan 1 per X pangkat A. Jadi turun pangkatnya tapi jadi positif. Kemudian kalau nomor 3, ada akar pangkat B dari X pangkat A, itu berarti sama dengan X A per B. Jadi kalau di sini nanti X-nya nggak ada pangkatnya, berarti kan pangkat 1. Nah, kemudian berarti nanti 1 per B. Kemudian dilanjutkan yaitu kalau ada X A plus B, itu akan sama dengan XA dikalikan XB. Jadi kalau ada perkalian di sini, unsur bilangan eksponennya sama, bilangan ini sama, pangkatnya beda. Yang penting bilangan ini yang harus sama persis, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Nah, ketika bilangannya bentuknya pembagian, X pangkat A dibagi X pangkat B, asalkan X-nya sama dengan X, maka bisa dirubah menjadi X A min B. Kemudian yang nomor 6, ini yang sering terjadi. Ketika ada XA dipangkatkan lagi dengan B, itu berarti sama dengan XA kali B, bukan A ditambah B ya. Jadi kalau ditambah B itu adalah XA kali XB. Tapi kalau XA dipangkatkan lagi, X pangkat A dipangkatkan lagi B, itu sama dengan XA kali B. Kemudian untuk yang nomor 7 yang sangat sering keluar dan sering meresahkan adalah X kali Y pangkat A dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung seperti ini, maka keduanya pangkatkan A, yaitu si X-nya dipangkatkan A, Y-nya juga dipangkatkan A. Tapi berbeda dengan nomor 8. Ketika X kalikan Y pangkat A, maka yang dipangkatkan A hanya yang paling belakang, yang nempel dengan pangkatnya, yaitu cuma Y yang dipangkatkan dengan A. Itu yang harus selalu diperhatikan, dan jangan sampai salah. Kemudian yang nomor 9, ini mirip-mirip dengan yang nomor 3 dan nomor 8. Bruno mau menekankan bahwa ketika ada seperti ini, berarti A ini pangkatnya untuk Y saja. Jadi nanti pangkatnya Y jadinya sama dengan, maaf ini Y ya, Y pangkat A per B. Nah untuk X, karena di depannya pangkatnya tidak ada kan, berarti memang pangkatnya adalah 1, maka nanti pangkatnya adalah 1 per B. Nah, nomor 10 juga, ini yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa atau siswa adalah kalau ada X plus Y pangkat A, itu dia menghitungnya dikiranya sama dengan X pangkat A ditambahkan Y pangkat A. Enggak, salah. Jadi ini tidak sama dengan ini. Yang benar adalah kalau ada X plus Y pangkat A, berarti kan semuanya dipangkatkan A. Berarti kamu harus melakukan perkalian dari X plus Y sebanyak A kali. Contohnya adalah gini, ketika ada X plus Y pangkat 3, berarti kamu harus melakukan X plus Y dikalikan X plus Y dikalikan X plus Y lagi sampai 3 kali. Itulah yang harus dilakukan untuk X plus Y pangkat 3. Nah, ini adalah bukan rumus, ini aturan atau sifat-sifat yang sangat penting digunakan untuk nanti perkuliahan kalkulus. Lanjut, yaitu turunan trigonometri. Kemarin kalian sudah belajar sedikit. Yang biasanya atau yang paling dasar adalah untuk Y sama dengan sinus X, maka turunannya adalah cos X. Kalau Y-nya cos X, maka turunannya adalah minus sinus X. Ini yang biasanya suka ketukar-tukar. Jadi kalian harus hafalkan atau membuat jembatan keledai agar tidak salah. Kemudian untuk Y tangen X, turunannya adalah sekant kuadrat X dan seterusnya. Dan masih banyak. Beberapa aturan turunan trigonometri itu masih banyak. Terus bagaimana Bu? Apakah harus menghafalkan semuanya? Tidak, kalian jika untuk saat ini sebenarnya tidak perlu menghafal lagi. Yang penting kalian tahu caranya. Dan biasanya Bu Rindu meminta kalian untuk membuat kayak kamus kalkulus. Kamus kalkulus itu seperti ini. Jadi dari kakak kelas kalian dulu. Jadi modelnya seperti ini. Kamus kalkulusnya. Kemudian dalamnya adalah separuh A4. Kemudian kamu isi rumus-rumus dari turunan atau nanti ada integral yang digunakan untuk kalkulus 2. Tapi karena sekarang kita online, maka ini belum bisa saya berikan tugas ke kalian. Yang penting sekarang kalian kumpulkan dulu
rumus-rumus ini mungkin di folder tertentu agar nanti ketika kalian butuh bisa langsung dilihat. Nah, kemudian aturan turunan yang biasanya sering terjadi di soal adalah jika ada 3 poin yang penting. Yang pertama, kalau operasi penjumlahan dan pengurangan, fungsinya itu dapat diturunkan per bagian, seperti Y yang ini. Plus atau minus, turunkan aja U plus V, berarti U-nya diturunkan sendiri, nanti baru ditambahkan V-nya diturunkan sendiri. Minus pun juga sama kalau pengurangan. K kali U, K di sini maksudnya adalah konstanta. Kalau ada konstanta dikalikan U, maka kamu konstantanya tetap biasa, U-nya juga diturunkan seperti biasa, nanti baru dikalikan konstanta. Nah, yang nomor 2, kalau ada operasi perkalian, kamu yang pertama dilakukan adalah ubah fungsinya ke bentuk penjumlahan atau pengurangan jika memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, berarti bisa pakai aturan rantai atau pakai aturan perkalian. Nanti kita akan bahas aturan rantai, kita bahas dulu aturan perkalian ya. Aturan perkaliannya adalah yang ini, yang ada tanda panah, yaitu ketika adalah Y, U kali V, ada 2 fungsi di sini, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U kalikan V aksen. Jadi kamu turunkan dulu U-nya, dikalikan V, kemudian ditambahkan U dikalikan turunannya V. Nah baik, kalau untuk operasi pembagian, sama, kita juga ubah fungsinya ke penjumlahan atau pengurangan jika memungkinkan, atau kamu pakai aturan pembagian kalau nggak bisa diubah ke bentuk penjumlahan pengurangan, yaitu yang mana? Yang ini, yaitu U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U kalikan V aksen dibagi V kuadrat. Nah ini yang harus dihafalkan, minimal harus hafal, karena ini dikit biasanya U aksen V plus U kali V aksen, atau U aksen V min U V aksen minus kalau pembagian cirinya dan di bawahnya adalah V kuadrat. Contoh soal. Contohnya, kalau soal nomor 1 ini bentuknya pengurangan, maka kalian bisa turunkan satu per satu ya per bagian. Nah, karena bentuknya pecahan akan lebih gampang kalau kamu buatnya sebagai bentuk biasa. Jadi X-nya kamu naikkan ke atas jadi X pangkat min 3 dikurangi X pangkat min 4. Kemudian kamu lakukan penurunan seperti biasa dengan aturan rumusnya, berarti kan 3 dikalikan min 3 jadinya min 9, X-nya pangkat min 3 dikurangin 1 jadinya min 4, dan ini min 4-nya diturunkan, diletakkan di depan, X-nya pangkat min 4 dikurangi 1 yaitu min 5. Nah, di sini langsung kamu ubah lagi ke bentuk pecahan, biar lebih bagus dilihat. Nah, soal nomor 2. Bu, bentuknya ini adalah kayak pecahan, tapi bawahnya ini ada banyak ini, 3x kuadrat plus 1. Kalau kita naikkan, jadinya kan pangkatnya min 1. Terus gimana? Pangkat min 1 ini diturunkannya bagaimana? Gitu kan? Maka lebih baik gunakan aturan pembagian. Ini bisa pakai aturan rantai, bisa. Tapi nanti ya, kita belum belajar aturan rantai. Setelah slide ini. Kamu pakai aturan pembagian dulu, yaitu ketika U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Jadi di sini kamu misalkan U adalah yang atas sebagai pembilang, yaitu 1. V-nya adalah 3x kuadrat plus 1, yaitu penyebutnya. Kemudian kamu cari U aksen kan berarti 0. Kalau V aksen kan berarti 3 dikalikan 2x pangkat 1, yaitu 6x. Kamu cari sesuai dengan ini, letakkan sama U aksennya 0, V-nya diletakkan di sini, dikurangin U-nya 1, V aksennya adalah 6x, bawahnya adalah V kuadrat. Ya. Kemudian 0 dikalikan berapapun, pasti 0. Min 1 kali 6x, min 6x. Yang bawah kuadrat. Oke? Nah, setelah itu kamu tinggal 0 dikurangi 6x, berarti 6x per 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Bu, ini harus harus dipecah lagi, tidak perlu karena ini sudah bagus. Dipecah lagi ya boleh, tapi tambah lebih panjang. Begitu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yang contoh soal nomor 3. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang aturan rantai di sini ya. Mungkin di video selanjutnya. Soal nomor 3 yaitu Y sama dengan 4x pangkat min 1/3. Ya gampang, udah bentuk pangkat, tinggal aja min 1/3 dikalikan 4x pangkat min 4/3. Bu, kok nggak dikalikan 4?
lihat 4 di sini ada kurungnya, berarti 4-nya juga pangkat min 1/3. Gitu. Jadi ketika dia dipangkatkan di sini, pangkatnya berarti 4 dikalikan min 1/3. Berarti ini harusnya, ini ada kesalahan ya, berarti ini harusnya 4-nya beda sendiri ya. Dia 4-nya itu adalah, dia tidak bisa diturunkan, dia tidak ikut diturunkan. Nah, ini yang sering bikin kalian bingung. Jadi, 4-nya harusnya nggak masuk di sini. Karena yang diturunkan adalah X-nya. Jadi, 4-nya adalah 4, tetap pangkatnya adalah min 1/3. Di sini yang harus kalian pahami. Simple tapi mengecok. Jadi, ini tetap adalah min 1/3. Nah, ini. Yang di pangkatnya diturunkan adalah hanya untuk si X. Karena ini nanti dia akan sama dengan begini kan. Nah, ini kalau kalian rubah ke dalam bentuk biasa, itu akan sama dengan 4 X yang 3 sama X yang 1/3. Nah, jadi seperti ini. Jadi 4 pangkat min 1/3-nya, kita buat di sini aja ya, biar tetap. Nah, ini adalah, yang merah ini adalah hasil dari penurunannya X pangkat min 1/3. Seperti itu. Ya. Soal nomor 4 juga. Tapi kalau soal nomor 4 ini, 3-nya nggak ikut pangkat 1/5 karena dia di depan. 1/5-nya hanya untuk pangkat si X. Jadi dia bisa dikalikan 3 dikalikan 1/5. Nanti hasilnya adalah 3/5. Seperti itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video yang ketiga ya. Baik, soal 5 dan seterusnya kita lanjutkan di soal slide 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.